Setelah berkultivasi selama 18 tahun hingga mencapai keabadian, aku masih belum bisa naik tingkat karena tugas sistem yang terkutuk. Tak kusangka, setelah 3 tahun pergi dan kembali, yang menungguku justru kebohongan besar. Mereka bilang aku membunuh kakak senior. Mencuri artefak suci sekte, bahkan ingin memasukkanku ke formasi kuno, selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Aku melihat keberpihakan telanjang dari guru cantiku, dan tatapan seluruh sekte yang ingin menelanku hidup-hidup. Detik berikutnya, di depan semua orang, aku memenggal kepala adik junior kesayangan mereka dengan tanganku sendiri. Sialan. Dasar teh hijau, benar-benar menganggap dirinya idola semua orang. Guru mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk berperang melawanku. Jika begitu, maka sekte ini tidak perlu ada lagi. Saat ini, di dalam aula penghakiman, sudah penuh sesak dengan orang, suasana yang sangat mencekam. Adik junior, mengenakan jubah biru, menunjukku dengan sangat jahat, kakak senior kedua. Kakak senior dengan baik hati mengajakku keluar mencari harta karun. Kau tidak kembali ke sekte saja sudah cukup, kenapa kau tega membunuhnya? Bahkan merampas harta karunnya, mutiara langit dan bumi. Tak kusangka adik junior kesayanganku, Yusue, juga berdiri dengan dingin di pihak mereka. Matanya penuh dengan kekecewaan dan tekad. Kakak senior kedua, aku benar-benar buta karena dekat dengan orang sepertimu. Kau belum cepat berlutut dan meminta maaf, mungkin guru masih akan memberikanmu tubuh yang utuh. Kemudian, makian dari saudara dan saudari seperguruanku yang lain juga datang seperti air bah. Lin Zhan, kakak senior biasanya memperlakukanmu seperti saudara sendiri. Bagaimana kau bisa tega? Benar. Mutiara langit dan bumi adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte sebelumnya untuk kakak senior. Kau pasti sudah lama menginginkannya, makanya kau tega menyerang secara diam-diam. Kakak senior adalah orang yang sangat baik, tapi malah dibunuh oleh orang yang berhati serigala sepertimu. Saat itu juga, sebuah suara dingin menusuk tulang langsung menekan semua kebisingan. Guru Ye Binghuang berwajah dingin. Murid durhaka, cepat berlutut padaku, kau mencelakai teman seperguruan. Mencuri harta karun. Zhao Xuan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apalagi yang ingin kau bantah? Kali ini, adik junior Zhao Xuan bahkan langsung berlutut di tanah, menangis dengan sangat menyedihkan. Guru, kasihanilah kakak senior yang berbakat, malah diserang secara diam-diam oleh kakak senior kedua hingga tewas. Kalau saja aku tidak lari dengan cepat, mungkin aku juga sudah kehilangan nyawaku. Anda harus membelanya untuk kakak senior. Sepanjang waktu, aku tanpa ekspresi, hanya menatapnya dengan dingin saat dia berakting. Zhao Xuan, kau bilang aku membunuh kakak senior, mana buktinya? Hasilnya, Zhao Xuan tertegun, sedetik kemudian tangisnya pecah. Aku saksi mata, itu buktinya. Kasihan kakak senior tidak mati di tangan suku iblis, malah mati di tangan sesama muridmu ini. Hari ini, meski nyawaku taruhannya, aku akan memperjuangkan keadilan untuk kakak senior. Adik perempuan junior hampir pingsan karena menangis. Adik laki-laki junior memeluknya erat, mengangkat kepalanya, matanya yang indah dipenuhi kebencian. Kakak senior kedua. Membunuh kakak senior saja tidak cukup, bahkan ingin membunuh adik laki-laki junior? Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Kau harus menebus dosa dengan kematian. Jika kau mengakui kesalahan sekarang, aku masih bisa memohon pada guru untuk memberimu kesempatan. Aku benar-benar tidak percaya dengan mataku sendiri. Apakah ini masih adik perempuan juniorku yang lugu dan baik hati? Dulu, dia hampir mati kelaparan di gunung. Akulah yang membawanya kembali ke sekte. Guru menganggap akar spiritualnya terlalu buruk. Akulah yang berlutut selama 3 hari 3 malam untuk memohon kesempatan. Sejak kecil, dia selalu menempel padaku seperti lintah, sampai adik laki-laki junior ini muncul. Baru secara bertahap menjauh. Tanpa diduga, baru 3 tahun lalu aku menyelamatkannya dari putra suci Hikuan Sekte. Dalam sekejap mata, dia datang untuk orang lain. Dan menusuk hatiku dengan kejam. Guru di atas sana, Ye Binghuang, membencimu. Lin Zhan, apakah kamu benar-benar keras kepala? Guru. Apakah kamu benar-benar akan menghukum matiku hanya berdasarkan kata-katanya? Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat aku dibesarkan sejak kecil. Bahkan sekarang, aku masih ingin memberikan sekte ini kenangan terakhir. Guru, alasan kartunya sudah bertahun-tahun. Sepertinya aku menerobos masuk ke hutan Hongmeng. Baru kemudian aku menemukan rumput abadi transformasi untuknya, berharap dia bisa menerobos. Ekspresi cinta di wajah guru hanya muncul sesaat. Detik berikutnya, dia benar-benar membeku. Lin Zhan, aku juga memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu secara sukarela karena aku telah melihatmu tumbuh dewasa sejak kecil. Saat itu, Zhao Xuan baru datang ke sekte Junlan, kau mendorongnya ke jurang. Hampir mati. Kukira kau akan berubah, tapi ternyata kau memang jahat sejak lahir. Hatiku dipenuhi es. Dulu, saat adik junior baru datang ke sekte, dia mengadu pada guru. Dia menuduhku mendorongnya jatuh ke jurang. Saat itu, guru tidak langsung membantah, hanya memperingatkan adik junior.
untuk tidak membahas masalah ini lagi. Kukira guru percaya padaku, tapi ternyata jauh di lubuk hatinya. Tidak pernah sedikit pun percaya padaku. Adik perempuan junior menatapku dengan mata berkaca-kaca. Saudara senior kedua. Adik junior begitu baik, bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Jika saja adik junior tidak cepat melarikan diri. Dia mungkin sudah mati di tanganmu. Saudara-saudara senior lainnya juga marah. Saudara senior kedua. Di seluruh sekte, hanya bakatmu yang bisa dibandingkan dengan kakak senior. Kau membunuh kakak senior dengan serangan diam-diam. Apa kau pikir bisa menduduki posisi pemimpin di masa depan? Saudara senior kedua, sulitkah bagimu untuk mengakui kakak senior ini? Aku percaya kakak senior tidak akan mati sia-sia. Mohon sekte untuk memberikan keadilan bagi kakak senior dan adik junior. Seluruh murid sekte berseru dengan suara bulat, mohon sekte untuk memberikan keadilan bagi kakak senior dan adik junior. Suara itu mengguncang langit dan bergema di awan. Saat aku berteleportasi. Sistem memberitahuku bahwa protagonis dunia ini adalah adik junior, Zhao Xuan. Saat itu, aku tidak merasakannya. Sekarang melihat pemandangan ini, benar-benar aura protagonis. Sekte Pedang Wanlan adalah sekte top di dunia ini. Di seluruh sekte, selain aku dan kakak senior, hanya Zhao Xuan yang memiliki bakat tertinggi. Dia di saat ini dan kehidupan kedua. Begitu berhasil, seluruh sumber daya sekte akan condong padanya. Siapa yang bisa menghalangi langkah pertumbuhannya? Zhao Xuan berlutut di tanah, air mata jatuh bercucuran. Guru, ini semua salahku. Kakak senior kedua tidak menyukaiku sejak kecil. Pasti karena aku terlalu dekat dengan kakak senior sehingga kakak senior kedua tidak bisa menerimaku. Guru, jangan salahkan kakak senior kedua. Aku akan meninggalkan sekte ini sekarang. Aku jijik dengan air matanya. Guru tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan hendak menyerangku. Namun, aku selangkah lebih cepat darinya, bergegas ke depan Zhao Xuan dan meraih lehernya, mengangkatnya. Dengan beberapa tamparan di wajahnya, tamparan renyah bergema di aula. Wajahnya langsung membengkak seperti kepala babi. Karena ingin bertanya, maka aku akan menemani kalian orang-orang buta dan tuli ini untuk bermain-main. Setelah memukulnya, aku melemparkan Zhao Xuan ke tanah seperti anjing mati dan menginjak kaki ketiganya hingga hancur. Jeritan Zhao Xuan sangat menyayat hati, benar-benar mengguncang langit dan membuat hantu menangis. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, semua orang tercengang. Membunuh murid. Bahkan ingin membungkamku. Guru sangat cemas, pedang suci es tiba dalam sekejap. Kemudian menginjak mayatku. Ye Binghuang juga bergegas untuk memeriksa lukanya. Hatinya sakit dan terus menyeka air mata. Penatua Aula Penegakan Hukum yang sedari tadi diam berdiri di sisi pemimpin sekte. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Lin Zhan membunuh dan merampok harta. Sekarang, di depan mata semua orang, dia membunuh untuk membungkam. Benar-benar keji. Aku sarankan dia dipenjara di formasi kuno, menderita siksaan dari generasi ke generasi. Agar dia hancur selamanya. Adik perempuan junior dengan mata merah, mengikuti dengan dukungan. Guru, mohon tegakkan keadilan. Mohon guru tegakkan keadilan. Permohonan dari puluhan ribu murid sekte bergema di dalam dan di luar aula utama. Gelombang keinginan yang luas, menikmati pengampunan, haha. Tiba-tiba, rambut panjangku menari-nari, aku mendongak dan tertawa gila. Shizun mendengar tawaku ini, dia bahkan sedikit panik. Aku kembali setelah 3 tahun berkelana. Sekarang bahkan dia tidak bisa melihat tingkat kultivasiku. Apa yang kau tertawakan? Aku dengan jijik menyapu pandangan. Tentu saja aku menertawakan kalian yang buta mata dan buta hati. Menertawakan kalian yang tidak tahu diri. Sekumpulan sampah. Penegak hukum tetua sangat marah. Lin Zhan, beraninya kau? Berani mempermalukan sekte pedang Junlan kami. Di mana murid penegak hukum? Mohon perintah tetua. Seketika, 100 murid penegak hukum menjawab dan berdiri. Semuanya adalah ahli alam jiwa esensi. Banyak yang sudah mencapai puncak jiwa esensi. Dengan kekuatan tempur seperti ini, bahkan jika aku menerobos ke alam Naschen Soul tahap awal, aku akan mati dengan penyesalan. Bunuh anak ini untukku. Dengan satu perintah, ratusan ahli alam jiwa esensi menyerangku. Aku tertawa terbahak-bahak. Di mataku, ada ejekan yang tak terlukiskan. Bagus, bagus, bagus. Sekumpulan sampah berani menyerangku. Aku hanya menampar dengan santai, ratusan ahli alam roh esensi langsung berubah menjadi gumpalan kabut darah. Lenyap raga dan jiwa. Keheningan mencekam. Semua orang tercengang. Tetua penegak hukum berteriak ketakutan, kau adalah pembudidaya alam transformasi ilahi. Tetua penegak hukum berada di alam jiwa baru lahir. Dia tahu dia tidak bisa membunuh 100 ahli alam roh esensi hanya dengan satu tamparan. Aku hanya meraih tetua penegak hukum dengan santai, dan lehernya dengan sukarela masuk ke telapak tanganku. Aku menyipitkan mata menatapnya. Dasar tua bangka, tadi kau yang memerintahkan untuk membunuhku? Bayangan kematian langsung menyelimuti hatinya. Membuat jiwanya bergetar, tapi dia masih menggigit bibir dan tidak mengakuinya. Kau membantai sesama murid.
Kau telah jatuh ke jalan sesat. Hari ini kau pasti mati. Krek. Aku tanpa ragu mematahkan lehernya. Sikapku yang begitu tanpa keraguan ini membuat seluruh aula menjadi sangat sunyi. Aku menyapu pandangan ke sekeliling, mataku dipenuhi dengan kekecewaan yang tak terkatakan. Sistemku sangat murah hati. Beberapa harta karun langka yang tidak bisa kupakai, semuanya kubagikan kepada para junior. Selain murid yang baru datang, siapa di antara semua yang hadir di sini yang tidak menerima kebaikanku? Benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Ye Binghuang melihat ekspresinya dengan marah. Murid durhaka, hari ini aku akan membersihkan sekte, aku akan menanganinya sendiri. Haha, omong kosong, semut kecil di tahap awal transformasi dewa berani mengucapkan kata-kata liar. Semua orang, keluar dari aula. Ye Binghuang memegang pedang suci es tiba-tiba menyerangku. Kekuatan tirani dewa membuat semua murid yang hadir terbang keluar. Mereka berebut untuk melarikan diri dari aula. Guru bertindak sendiri, Lin Zhan ini pasti akan mati hari ini. Aku tidak menyangka Lin Zhan ini begitu jahat. Bahkan penatua penegak hukum tidak dilepaskan, dihancurkan menjadi abu, pasti akan menderita selamanya. Tidak layak untuk mati. Bagus, bagus. Seluruh aula tiba-tiba memicu badai es, kekuatan spiritual es yang bergejolak seperti ratu laut. Bergetar dingin, setelah getaran publik, seluruh aula penegakan hukum runtuh. Bumi berguncang, seluruh aula penegakan hukum berubah menjadi dunia air es. Di bawah sinar matahari. Tercengang, tetapi yang tidak disangka semua orang adalah hanya aku yang berdiri di tengah udara. Aura luar biasa, anggun dan bebas, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Ternyata tidak terluka sama sekali, dan guru Ye Binghuang berbaring di reruntuhan, muntah darah. Ekspresi lesu, wajah pucat pasi, saat ini. Junior perempuan bergegas untuk membantu Ye Binghuang, berbalik dan berteriak padaku, Lin Zhan. Beraninya kau membunuh guru? Sungguh tak tahu malu. Jika tidak ada guru, bagaimana kau bisa seperti sekarang? Kau telah jatuh ke jalan sesat. Mencelakai sesama murid, benar-benar tidak mengenang masa lalu, tidak masuk akal. Aku tertawa karena marah. Haha, kalian hanya mengandalkan perkataan Zhao Xuan. Tidak mengenang masa lalu dan ingin menyerangku. Namun masih berharap aku mengenang masa lalu? Sekelompok orang bodoh. Dibodohi oleh Zhao Xuan. Jika aku benar-benar ingin membunuh kakak senior, apakah aku perlu menyelinap menyerang? Guru kalian adalah ahli alam transformasi dewa yang bermartabat, namun tidak dapat menahan seranganku. Jika aku benar-benar bertindak, bagaimana mungkin Zhao Xuan-nya bisa lolos dari tanganku? Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang serentak menatap Zhao Xuan, menginginkan penjelasan. Bahkan guru yang selalu menyayangi adik murid kecilnya juga menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Zhao Xuan berlutut di tanah, air mata mengalir deras. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak selamat. Seharusnya aku mati di tangan Shixiong kedua. Shixiong kedua, akui saja. Dulu, saat kau membunuh Shixiong tertua, kekuatanmu tidak sekuat itu. Kalau bukan karena kau merebut harta berharga gerbang timur, mutiara takdir, dan berlatih teknik sesat, bagaimana mungkin guru bisa kalah di tanganmu? Seluruh aula kembali dipenuhi amarah, ingin membunuhku secepatnya. Iblis besar, sampai sekarang kau masih tidak mau mengaku. Di usia 18 tahun kau bisa mengalahkan ahli transformasi dewa. Jika bukan karena menggunakan sihir sesat, bagaimana mungkin bisa? Mungkinkah kau jenius langka 1000 tahun? Wajah Zhao Xuan berkerut. Kakak kedua, kau membunuh Liu Li dari Balai Penegakan Hukum di depan umum? Membunuh tetua Balai Penegak Hukum, terlebih lagi melukai guru hingga parah, bahkan jika kau menghormati jalan iblis. Jika kau memulai dengan baik bersama guru, guru pasti akan memaafkanmu. Bagaimana bisa kau bertindak seperti ini? Wen Yan, aku terus menekannya. Satu kaki Zhao Xuan langsung meledak menjadi hujan darah. Sangat suka menabur fitnah, mari kita lihat sampai kapan kau bisa keras kepala, dasar teh hijau kecil. Sudah mau mati masih berani bicara? Siapa yang memberimu keberanian? Zhao Xuan berguling-guling kesakitan, hatinya hancur. Kau ternyata juga seorang transmigrator. Akulah protagonisnya. Kau pemeran antagonis sialan. Aku juga terpana. Sistem itu bilang dia adalah protagonis dunia ini. Ternyata dia juga seorang penjelajah waktu. Sial. Kenapa harus merasuki dia? Malah jadi Green Tea sebagai protagonis pria. Untungnya aku berkembang lebih awal. Walaupun beberapa tahun lebih lambat merasuki, aku yang akan disiksa. Orang-orang tidak mengerti apa yang Zhao Xuan katakan. Namun melihat adik kecil mereka dalam kondisi yang begitu menyedihkan, mata mereka dipenuhi amarah. Guru bahkan tidak menghiraukan luka-lukanya sendiri. Seketika melindungi Zhao Xuan di depannya. Murid sekte, dengarkan perintah, lindungi sang pewaris pertama. Bunuh pengkhianat ini. 10.000 murid bergerak, ada mata-mata di antara mereka. 10.000 pedang terhunus, membentuk jaring di udara, menjebakku di dalamnya. Segel dewa 8 trigram kuno dan misterius muncul di tanah. Lembah di sekitarnya melintasi ruang dan waktu, yin dan yang di mata.
Dua bayangan pedang abadi melonjak ke langit, niat pedang langsung ke awan, menghancurkan awan putih di langit. Seluruh kultivator wilayah selatan mendongak ke langit, wajah Jun penuh dengan rasa malu dan takut. Apa? Formasi pedang pembunuh dewa dari sekte pedang Junlan telah diaktifkan. Mungkinkah ras iblis menyerang? Bahkan jika bukan ras iblis yang menyerang, pasti musuh yang kuat telah datang. Kita harus segera pergi menyelidiki. Di dunia kultivasi ini, kesempatan biasanya datang bersamaan dengan bahaya. Bahkan jika tidak ada kesempatan, bisa menyaksikan pertarungan ahli. Ini juga sangat bermanfaat bagi para kultivator. Kultivator wilayah selatan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sekte pedang Junlan. Saat ini, di atas jaring pedang, ada dua bayangan pedang pembunuh abadi raksasa. Samar-samar, bila pedang memancarkan niat membunuh yang dahsyat, ruang pun terdistorsi. Di dalam formasi, angin dan awan tiba-tiba berubah, bayangan pedang pembunuh dewa berdengung serempak dimanapun ia berada. Batu dan bebatuan hancur, tanaman dan pepohonan menjadi abu. Kekuatan pedang yang dahsyat menyelimutiku. Seolah sedetik lagi, aku akan dilenyapkan oleh kekuatan pedang yang mengerikan ini. Lin Zhan. Formasi pedang pembantaian dewa kuno ini memang versi yang rusak, tapi cukup untuk membunuhmu, kultivator transformasi dewa tahap akhir. Berlutut dan bersujudlah sekarang. Mengaku salah, mungkin aku akan memberimu kematian yang utuh. Jika tidak, hari ini kau akan musnah sepenuhnya. Aku berada di inti formasi, durhaka. Ye Bing Huang. Dulu, jika bukan karena aku mempertaruhkan nyawa memasuki hutan Hongrong yang dalam, mencari rumput abadi transformasi dewa, kau mungkin tidak akan pernah mencapai alam transformasi ilahi. Tak disangka, Ye Bing Huang tidak hanya tidak berterima kasih sedikit pun, matanya penuh dengan kebencian. Lin Zhan, aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Itu semua adalah sukarelamu sendiri. Aku tertawa terbahak-bahak ke langit, haha, bagus sekali. Kata-kata tak tahu malu seperti itu bisa keluar dari mulutmu. Formasi pedang pembantai dewa hancur seketika. Niat pedang yang menakutkan menghilang tanpa jejak. Bingung, kemudian mereka semua merasakan getaran dari jiwa mereka. Bayangan kematian langsung menyelimuti. Pergi, ikuti perintahku. 10.000 pedang terbang tiba dalam sekejap, seluruh sekte pedang Junlan menjadi neraka, jeritan kesakitan bergema tanpa henti. Anggota tubuh yang terpenggal beterbangan di langit, darah mengalir deras, hanya dalam beberapa napas. Selain adik laki-laki dan perempuan yang dilindungi oleh guru, semua murid sekte pedang Junlan telah dipotong dan dicabik-cabik. Seluruh sekte pedang Junlan dipenuhi ratapan, pemandangan yang mengerikan. Aku seperti kekuatan kuno. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa, mataku dingin tanpa sedikit pun emosi. Adik perempuanku menangis dengan sedih, kakak kedua, kau iblis. Kau benar-benar mengangkat pisau jagal ke saudara-saudara sesama sekte, kau benar-benar aib sekte, aib jalan yang benar. Aku menatap adik perempuanku dengan sinis, mataku dipenuhi kekecewaan, Kyusue. Merekalah yang ingin membunuhku. Lihat betapa murah hatinya aku hanya memotong anggota badan mereka. Puluhan ribu murid di seluruh sekte yang meratap menatapku dengan ganas, ingin menelanku hidup-hidup. Lin Zhan, hari ini aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Ye Bing Huang. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghancurkan jimat transmisi di tangannya. Tentu saja aku tahu apa yang Ye Bing Huang lakukan. Alasan mengapa sekte pedang Junlan bisa menjadi sekte teratas di seluruh benua adalah karena ada 3 tetua agung yang luar biasa. Ini adalah kartu truf terkuat dari seluruh sekte. Ketiga tetua agung ini semuanya berada dalam pengasingan hidup dan mati, tidak dapat merasakan hal-hal di luar. Jimat transmisi ini berisi maksud jiwa dari tetua agung. Begitu dihancurkan, mereka akan langsung terbangun. Mohon tetua agung keluar dari pengasingan. Ye Bing Huang merasa panik di dalam hatinya. Dia membungkuk hormat ke arah gunung belakang. Para tetua agung telah berada dalam pengasingan selama beberapa dekade. Desas-desusnya mengatakan bahwa sekte tidak boleh memanggil mereka kecuali saat hidup dan mati. Namun hari ini, hanya untuk menghukum seorang murid kecil, seluruh sekte berada di ambang kehancuran. Memikirkan hal ini, Ye Bing Huang pertama kali menyesal. Murid-murid sekte adalah kultivator. Meskipun hanya anggota badan mereka yang patah, pendarahan mereka telah berhenti. Mereka menahan rasa sakit yang hebat dan merangkak di tanah, menangis dengan keras. Mohon tetua agung keluar dari pengasingan. Mohon tetua agung. Dalam radius ribuan mil, angin dan awan berubah. Awan gelap menutupi langit, guntur bergulung. Seluruh wilayah selatan merasakan hal ini pada saat pertama. Tekanan yang kuat dan bumi bergetar. Tak terhitung orang mendongak ke langit. Aura yang begitu kuat. Mungkinkah ada yang mengalami malapetaka? Atau ada beberapa ahli di alam malapetaka yang keluar dari pengasingan secara bersamaan? Lihat arahnya, itu sekte pedang Junlan. Pasti terjadi sesuatu yang besar. Lebih cepat. Aku akan segera sampai. Tak terhitung kultivator terbang menuju sekte pedang Junlan. 3 tetua agung mengira ahli itu serupa. Seluruh kekuatan langit dan bumi datang bersamaan, tekanan yang kuat membuat orang sesak napas. Mata semua orang dari sekte pedang Junlan menatapku.
seolah-olah melihat orang mati. Mereka yakin bahwa dengan tindakan tiga tetua agung, Lin Zhan pasti akan mati. Ye Binghuang akhirnya menghela napas lega melihat tiga tetua agung sekte muncul. Murid Ye Binghuang memberi hormat kepada tiga tetua agung. Murid durhaka Lin Zhan telah jatuh ke jalan iblis. Mencelakai sesama murid, mencairkan tanah pemusnahan, mohon tetua agung bertindak. Menekan murid durhaka ini, tiga tetua berpikir mereka salah dengar, murid macam apa. Ternyata mereka sendiri yang harus turun tangan, ekspresi para tetua agung seketika berubah sangat buruk. Ye Binghuang melihat wajah suram para tetua agung dan buru-buru menjelaskan, para tetua. Lin Zhan sudah kerasukan iblis. Dia tidak hanya melukaiku, dia juga membunuh guru dan menghancurkan leluhur. Dia juga melumpuhkan semua murid di seluruh sekte. Kekuatannya sudah mencapai tahap akhir transformasi dewa. Mohon para tetua untuk membela kami. Ribuan murid menangis dan memohon lagi, mohon para tetua untuk membela kami. Tetua agung berjubah putih dengan kultivasi tertinggi melirik ribuan murid. Melihat penampilan menyedihkan mereka, dia berdiri, matanya dingin. Penghancuran sekte dan kultivasi murid-murid ini yang dilenyapkan, semua ini perbuatanmu seorang diri? Aku meliriknya dengan acuh tak acuh. Benar, jawabku. Suaranya mengandung keagungan yang tak tertandingi. Penghancuran sekte. Di usiamu sekarang, kau telah mencapai tahap akhir alam transformasi dewa. Kau bisa disebut orang nomor satu sepanjang masa. Kau bertindak sebagai iblis, membunuh guru dan menghancurkan leluhur. Kau membantai sekutu. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Aku berdiri di kehampaan. Tetap tidak takut. Rambut panjangku bergerak tanpa angin. Jika kau ingin menuduhku, kau tidak perlu khawatir tentang alasan. Tidak tahu malu. Tetua agung berjubah putih itu sangat marah. Dengan petir, aura di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, guntur bergulung-gulung menyambar. Petir yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di tangan kanannya, hampir di luar kendali surga dan bumi. Dia membanting telapak tangannya ke arahku. Telapak tangan ini mempesona dan mematikan, mengandung energi mengerikan yang menghancurkan dunia. Aku sama sekali tidak meragukan bahaya telapak tangan ini. Jika mengenai, bahkan gunung pun akan runtuh, aku juga menepukkan telapak tangan. Biasa saja, tanpa fluktuasi apapun, angin. Kedua telapak tangan bertabrakan, ledakan cahaya yang menyilaukan, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk menonton. Terhempas oleh gelombang kejut dari telapak tangan ini, gelombang kejut terus menyebar. Dimanapun ia lewat, pegunungan runtuh, pepohonan hancur, telapak tangan ini, aku tidak kalah sedikit pun. Semua orang tercengang, dengan kultivasi seperti itu, bisa dibilang jenius nomor satu sepanjang zaman. Sungguh mencengangkan, dia adalah murid kedua dari sekte Junlan, Lin Zhan. Beberapa hari lalu aku dengar dia menyerang murid utama sekte dan merampas harta karun. Seluruh sekte sedang mencarinya. Bagaimana mungkin? Lin Zhan memiliki kultivasi setinggi itu, kenapa dia harus menyerang seorang murid? Fitnah yang begitu jelas, apa benar ada yang percaya? Haha. Ini sama konyolnya dengan seorang kaisar yang merendahkan diri untuk merebut permen dari seorang anak kecil. Sungguh omong kosong. Benar, sekte Junlanjian ini benar-benar sekelompok orang bodoh. Jenius nomor satu sepanjang masa akan membantai mereka di malam hari. Sekte Junlanjian ini adalah sekte top, tapi keberuntungan mereka sudah habis. Di antara para kultivator yang menonton, ada juga orang-orang dari sekte lain. Sekte-sekte ini sudah lama ditekan oleh sekte Junlanjian. Sekarang melihat puluhan ribu murid sekte Junlanjian dibantai, mereka merasa sangat senang. Orang-orang ini berbicara tanpa ragu-ragu. Kekuatan besar dari mana mereka berasal. Apa sekte Junlanjian berani memusuhi semua orang? Orang-orang sekte Junlanjian juga mendengar itu. Ekspresi mereka sangat jelek. Ye Binghuang sedikit marah. Tapi dia tahu betul bahwa sekarang situasinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak ada ruang untuk berbalik. Minggir, saat ini belum menyerah, mohon para tetua agung. Bersama-sama bunuh murid durhaka ini. Dua tetua lainnya saling bertatapan, menghadapi orang seperti ini. Tidak perlu bicara apapun, memang seharusnya begitu. Selesai. 3 ahli tribulation transcendence dan 1 ahli transformasi dewa menyerangku dengan kejam. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Benar-benar tidak tahu malu. Mata Zhao Xuan penuh kemenangan, dengan sedikit keganasan. Lin Zhan, meskipun bakatmu luar biasa, jenius nomor 1 sejak dahulu kala, apa gunanya? 4 ahli terkuat telah bergerak. Hari ini, kamu pasti akan mati. Haha, akulah protagonisnya. Inilah akhir dari peran antagonis yang jahat. Shimei kecil menunjukkan kegilaan yang tidak sehat di wajahnya. Shixiong kedua. Kau berani melumpuhkan kaki murid junior. Hari ini kau pasti mati tanpa dikubur. Para kultivator yang menonton tertegun. Mereka mengutuk sekte pedang Junlan yang tak tahu malu. Ketua sekte dan tetua agung bekerja sama menyerang seorang junior. Benar-benar lucu, suara ejekan yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh, 3 ahli alam tribulasi mengambil tindakan. Akhirnya memicu kesengsaraan petir,
Petir yang tak terhitung jumlahnya membawa aura menakutkan dari kehancuran dunia, menebas ke arahku. Puluhan ribu pedang terbang melayang di sekelilingku, pancaran pedang yang cemerlang, seperti pelangi yang menembus matahari. Energi pedang yang bergejolak dan vertikal, bertabrakan hebat dengan petir, seperti pancaran pedang yang merobek kekosongan dan tak tertandingi. Petir mengamuk di mana-mana, pepohonan dan bebatuan di pegunungan sekitarnya meledak dengan keras, serpihan kayu beterbangan. Tanah longsor dan bumi retak, bahkan dalam menghadapi keagungan ahli puncak, aku masih tidak kalah. Hanya dalam beberapa saat, kami telah bertukar ratusan putaran, kompetisi sekte tidak lebih dari ini. Aku menghadapinya dengan santai, momentum mengerikan meningkat, sebenarnya selama aku mau. Aku bisa dengan mudah menampar mereka sampai mati dengan satu telapak tangan, tetapi itu terlalu membosankan, sedikit sulit baru menarik. Hanya kucing bermain dengan tikus, dan Zhao Xuan sebagai protagonis dunia ini, aku tidak percaya mereka tidak punya kartu truf. 3 tetua tertinggi dari sekte pedang Junlan berpikir mereka dapat dengan mudah mengorbankanku, tetapi aku menjadi lebih berani dalam pertempuran. Saat ini, mereka diam-diam berteriak di dalam hati, bakat yang luar biasa. Dimanapun mereka bergabung dengan sekte manapun, itu adalah keberuntungan besar bagi sekte. Apa yang sebenarnya dilakukan Ye Binghuang ini? Sebenarnya memaksa bakat seperti itu untuk memberontak. Mereka telah lama bertarung denganku, dan secara alami merasakannya juga. Aku tidak memiliki jejak aura iblis di tubuhku, dan bukan orang iblis seperti yang mereka katakan, tetapi sampai saat ini. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi, situasinya menjadi tidak sesuai, kita harus sepenuhnya membunuh. Untuk menghilangkan masalah di masa depan, jika tidak membiarkan harimau kembali ke gunung, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Para pembudidaya lain yang menonton juga melihat bahwa sekte pedang Junlan berada dalam posisi yang sulit, satu persatu mengucapkan kata-kata dingin. Ejekan ekstrim, dan banyak kekuatan melemparkan cabang zaitun kepadaku, bersedia merekrutku dengan perlakuan tertinggi. Bahkan bersedia menyerahkan posisi pemimpin sekte, tetua tertinggi berjubah putih, berteriak keras pada Ye Binghuang. Membiarkanmu duduk di posisi pemimpin sekte, sungguh kemalangan sekte, lihat apa yang kau lakukan. Wajah Ye Binghuang malu dan marah, tetapi dia tidak berani membantah, sejak dia duduk di posisi pemimpin sekte ini. Kemanapun dia pergi, yang dia dengar hanyalah suara publik, dia adalah pemimpin sekte terkemuka di daratan. Tidak ada pencapaian sama sekali, berotak besar dan tanpa otak, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ye Binghuang sangat marah hingga dia akan meledak, dan menyerbu ke arahku tanpa peduli. Aku hanya mengulurkan 2 jari. Dengan mudah dia mengatasi pesta es yang membunuhnya, ekspresi Ye Binghuang berubah drastis. Dia menggertakkan giginya dan mendorong kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dengan sekuat tenaga, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan energi spiritual. Dengan tangan yang lain, aku langsung mencekik lehernya yang putih. Ye Binghuang sangat terkejut. Aura kematian samar-samar menyelimuti hatiku. Tetua, cepat selamatkan aku. 3 tetua agung memarahi dengan marah. Sampah. Awalnya mereka yakin beberapa orang bekerja sama dengan panah, bahkan jika tidak bisa membunuhku, setidaknya bisa melukaiku parah. Tapi Ye Binghuang terlalu bodoh. Seorang kultivator transformasi dewa kecil berani menyerbu ke hadapanku. Bukankah itu mencari mati? Tidak hanya panah yang mereka persiapkan sejak lama terganggu, mereka juga menempatkan diri mereka dalam bahaya. Mereka ingin menyelamatkan juga sudah terlambat. Mata Ye Binghuang penuh dengan ketakutan. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Aku ini gurumu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Mataku dingin, dan suaraku sangat dingin. Benarkah? Aku bilang aku tidak membunuh kakak senior, kenapa kau tidak percaya padaku? Ye Binghuang benar-benar ketakutan saat ini. Wajahnya penuh ketakutan, kenangan tak berujung membanjiri benaknya. Dia memohon sambil menangis. Aku percaya padamu. Guru salah. Guru benar-benar salah. Aku mohon padamu, ampuni aku. Beri aku satu kesempatan. Beberapa tetua agung bergabung tenaga. Sekali lagi menyerangku dengan kekuatan langit dan bumi. Dalam hatiku, sebuah pedang terbang keluar dengan cepat, langsung memotong anggota tubuh Ye Binghuang. Dia benar-benar menjadi orang lumpuh. Tangan yang mencekik lehernya mengendur, mereka jatuh ke tanah. Ye Binghuang menjerit pilu. Di matanya ada kegilaan, penyesalan, dan keputusasaan. Sangat rumit, panik. Dia menghantam tanah hingga membentuk lubang sedalam tubuh manusia. Debu beterbangan. Shimei muda menangis dan berlari ke arah Ye Binghuang, memeluknya erat. Dia menatapku dengan wajah bengis dan mengutuk dengan kejam. Lin Zhan, kau iblis. Bagaimana bisa kau melakukan kekejaman ini pada guru? Kau tidak pantas hidup. Kau seharusnya masuk ke neraka lapis ke-18. Murid-murid lain juga meneriakiku dengan marah. Kemudian, aku terlibat dalam pertempuran dahsyat dengan 3 tetua agung. Batu-batu beterbangan menembus angkasa, ruang hampa terkoyak, menghancurkan langit dan bumi. Jika tetua agung tidak mengaktifkan formasi pertahanan kuno sebelum pertempuran, mungkin seluruh sekte sudah lama menjadi abu. Para kultivator yang menyaksikan saat ini berada jauh di pinggiran.
tidak berani mendekat. Pada akhirnya, 3 tetua agung dikalahkan dengan susah payah. Ketiganya terbaring di tanah, terengah-engah, tanpa kekuatan sedikit pun. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aku berdiri di antara langit dan bumi, bermandikan darah, seperti dewa iblis. Mata semua orang dipenuhi keterkejutan. Seorang ahli muda berusia kurang dari 20 tahun benar-benar membuat 3 tetua agung alam tribulasi terluka parah. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa mereka bayangkan. Semua ini terlalu tidak nyata. 3 tetua alam tribulasi benar-benar dikalahkan oleh seorang pemuda, terengah-engah. Adegan demi adegan membuat semua orang yang hadir sulit mempercayainya, tetapi ini adalah fakta yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang ahli muda tiada tara bangkit. Dalam pertempuran hari ini, Lin Zhan ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh benua. Mereka menyaksikan kelahiran keajaiban dengan mata kepala sendiri. Otak semua orang di sekte pedang Junlan kosong. Tidak sedikit pun kultivator yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sayang sekali, jenius nomor 1 dengan bakat terbaik. Hari ini, dia mungkin akan binasa. Mereka melihat bahwa aku sudah kehabisan tenaga. Saat ini, auraku menghilang seperti es dan salju. Esensi hidupku menghilang dengan cepat. Akhirnya, aku memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh dari ketinggian. Tepat pada saat ini, sebuah suara muntah. Di sekte pedang Junlan, formasi sihir aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Ki iblis yang mengerikan melonjak, menutupi seluruh sekte. Perhatian semua orang tertarik oleh formasi sihir yang aneh ini. Pilar-pilar iblis raksasa menjulang di sekitar formasi. Formasi sihir aneh pada pilar iblis terus berputar. Detik berikutnya, perubahan mengerikan terjadi. Para murid dengan kultivasi yang luar biasa ini dengan ngeri menemukan bahwa kultivasi dan esensi darah mereka terus-menerus melonjak ke arah pilar iblis. Tetua agung berjubah putih itu bergetar. Bahkan kultivasinya menurun dengan cepat. Formasi iblis darah memurnikan keabadian. Mata Ye Bing Huang, yang juga terbaring di tanah, menatapku dengan seksama. Lin Zhan, kau benar-benar seorang kultivator iblis. Aku sangat menyesal. Kau makhluk tidak tahu berterima kasih. Aku seharusnya membunuhmu dengan pedang sejak awal. Tatapan para murid lainnya juga menjadi sangat ketakutan. Adalah adik perempuan juniorku yang matanya penuh dengan kebencian. Lin Zhan, kau iblis. Kau tidak akan mati dengan tenang. Kau akan masuk neraka. Aku berjuang untuk duduk dan menatap mereka seperti orang idiot. Sekarang setelah sampai pada titik ini, kalian semua masih sangat bodoh. Pantas saja kalian berakhir seperti ini hari ini. Ye Bing Huang menggertakkan gigi peraknya. Iblis, jangan harap berhasil. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan menyerah. Saat itu, Zhao Xuan berdiri tanpa terluka. Anggota tubuhnya tumbuh kembali. Tubuhnya dipenuhi guratan aneh. Haha, saudara kedua, kau benar-benar membuatku terkejut. Kau benar-benar menghancurkan seluruh sekte seorang diri. Jika bukan karena kau berusaha keras melumpuhkan mereka, aku mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi untuk mengambil tindakan. Terima kasih, kakak kedua. Karena telah menahan mereka untukku, aku bisa mempersembahkan rantai iblis darah tanpa. Tokoh pria pendukung memang tokoh pria pendukung. Semua usaha dan pengorbananmu ditakdirkan untuk menjadi gaun pengantinku. Saat itu, sejumlah besar orang dari ras iblis keluar dari pilar iblis, dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah para ahli tingkat atas. Mereka berlutut dan memberi hormat ketika melihat Zhao Xuan. Bawahan memberi hormat kepada tuan muda. Benar saja, Zhao Xuan, tokoh utama pria ini. Tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Dia bukan hanya sekte top di daratan. Adik laki-laki yang paling dicintai. Dia memiliki identitas tuan muda dari ras iblis. Jika bukan karena kemunculanku, dia mungkin akan menjadi penguasa dunia ini. Saat ini, semua orang di sekte pedang Xuan Tian tercengang. Ini, mereka tidak pernah menyangka. Adik laki-laki yang sangat mereka sayangi sebenarnya adalah tuan muda dari ras iblis. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak kedua yang difitnah. Zhao Xuan membunuh kakak senior dan menjebak kakak kedua. Kita semua salah paham dengan kakak kedua. Pikiran adik perempuan kosong. Dia terus bergumam. Zhao Xuan adalah iblis. Mustahil. Ini tidak mungkin. Adik perempuan menjadi gila. Zhao Xuan, kau akan mati dengan buruk. Bagaimana kau bisa membohongiku? Murid durhaka. Bagaimana bisa itu kau? Saat ini, tatapan Zhao Xuan pada mereka penuh dengan ejekan. Kalian sekelompok orang bodoh. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan mulut kosong. Masing-masing dari kalian mempercayainya. Sungguh idiot. Masih sekte top. Lucu sekali, mata Ye Bing Huang penuh dengan keputusasaan yang mendalam, justru karena favoritismenya. Membuat seluruh sekte jatuh ke dalam jurang kehancuran. Zhao Xuanlah yang kubawa kembali. Aku bahkan dipermainkan oleh binatang buas ini. Aku sangat membencinya. Hahaha,
Aku pantas mendapatkannya, ini karmaku. Mengakhiri hidup seperti ini. Aku, Ye Binghuang, adalah pendosa sekte. Tetua Agung berjubah putih memuntahkan beberapa suap darah lagi. Dia menatap Ye Binghuang dengan sangat kecewa. Ye Binghuang, lihat apa yang telah kau lakukan. Sekte berusia ribuan tahun hari ini hancur di tanganmu. Kau adalah pendosa abadi. Saat ini, seluruh sekte menyesalinya. Awalnya ada 3 tetua agung alam penerobosan kesengsaraan yang sama sekali tidak peduli dengan urusan duniawi ini. Tapi sekarang, semua orang putus asa. Sekte telah menghadapi bencana yang mematikan, kehancuran sudah di ambang pintu. Ratusan ribu kultivator yang menonton mundur lebih jauh. Kultivasi tertinggi di antara mereka hanyalah alam transformasi dewa, sama sekali tidak berani memberikan bantuan. Jika mereka gegabah bergegas masuk ke sekte kebenaran untuk menyelamatkan, mereka hanya akan ditelan. Belum lagi sekte kebenaran juga memiliki 2 iblis besar alam penerobosan kesengsaraan. Sekte berusia ribuan tahun akan ditelan begitu saja, sungguh disayangkan dan patut disesalkan. Apa yang disayangkan? Kejatuhan seorang jenius generasi Lin Zhan sudah dekat, itulah kerugian yang tak terukur bagi ras manusia kita. Sekte sampah ini hanya pantas mendapatkannya. Sekelompok orang bodoh yang buta dan tuli, pantas mendapatkan akhir seperti itu. Banyak dari mereka mengirim orang kembali ke sekte untuk melaporkan berita, membiarkan ahli terkemuka alam penerobosan kesengsaraan segera menutup diri untuk mencegah invasi besar-besaran dari ras iblis. Banyak sekte segera mencapai perjanjian aliansi untuk bersama-sama melawan ras iblis. Saat ini, di dalam formasi pemurnian abadi iblis darah, dantian para murid meledak satu persatu. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan berkumpul menuju Zhao Xuan. Adik perempuan junior juga tidak luput, sebuah lubang besar berdarah meledak di dantiannya. Kehilangan semua kultivasinya, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Dia dengan susah payah merangkak ke arahku. Adegan-adegan di mana aku memperlakukannya dengan baik di masa lalu muncul satu persatu di benaknya. Matanya berkaca-kaca. Mengandung penyesalan yang tak ada habisnya. Kakak kedua, maafkan aku. Semua ini salahku. Dulu, jika bukan kau yang membawaku ke gunung, aku sudah lama mati. Aku bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan, memperlakukanmu seperti ini. Saat ini, bahkan dantian 3 tetua agung juga telah meledak. Energi spiritual yang mengerikan terlepas sepenuhnya. Sudah berakhir, kali ini sekte benar-benar tamat. Wajah mereka satu persatu pucat pasi seperti abu, langsung menua. Aku melihat jeritan kesakitan di dalam formasi. Bagaikan neraka dunia, tanpa belas kasihan sedikit pun. Ini semua adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Sebaliknya, aura Zhao Xuan meningkat pesat, seolah tak berujung, menerobos alam berkali-kali. Alasan, alam transformasi ilahi tingkat 7, kesengsaraan tingkat 7. Mendekati puncak kesengsaraan agung, mata Zhao Xuan penuh kemenangan dan kegilaan. Haha, Lin Zhan, giliranmu berikutnya. Ini, formasi iblis darah memurnikan dewa ini adalah hukum kuno yang benar. Bahkan jika kau kesengsaraan tingkat 7, lalu kenapa? Tetap saja kau tak bisa lolos dari takdir dimurnikan olehku. Sepertinya hanya itu kartu trufnya. Jika aku terus bersembunyi, aku benar-benar akan diperdaya olehnya, ya kan? Di tengah tatapan tak percaya darinya, aku perlahan berdiri. Sama sekali tak terlihat lemah sedikit pun. Lihat apakah hukum kuno yang benar milikmu ini bisa menahan pedangku. Aku mengambil sebilah pedang dengan santai. Dengan sekali ayunan, di tengah tatapan tak percaya semua orang, formasi kuno ini hancur berkeping-keping. Mata Zhao Xuan hampir pecah karena marah. Tidak, energi pedang membentang sejauh 30.000 li. Gerbang surgawi terbuka lebar. Di seluruh benua, banyak pembudidaya mendongak ke langit. Menatap kosong ke depan, pedang ini disaksikan oleh seluruh dunia. Banyak orang berlutut dan menyembah, dengan air mata berlinang. Ini adalah persembahan abadi. Hari ini, kita benar-benar bisa menyaksikan persembahan pendekar pedang abadi. Hidup ini tak akan sia-sia sampai mati. Ribuan tahun tak terlihat dewa naik. Banyak ahli tak bisa menahan kegembiraan. Hari ini, kita bisa menyaksikan persembahan pendekar pedang abadi. Ini benar-benar keberuntungan selama 3 kehidupan. Para pembudidaya yang menonton pertempuran itu semakin bersemangat dan menari-nari dengan gembira. Selama ribuan tahun, tak seorang pun yang menembus alam keabadian. Lin Zhan ini sebenarnya menjadi abadi? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Ini terlalu gila. Hari ini aku bisa melihat pemandangan seperti ini, cukup untuk aku bualkan sepanjang hidupku. Pertempuran hari ini juga akan aku tulis dalam surat keluarga, agar anak cucuku tahu bahwa aku pernah melihat kelahiran seorang abadi dengan mata kepala sendiri. Pedang patah, semua orang berhenti berpikir. Menatap tak percaya pada semua yang ada di depan mata. Zhao Xuan berteriak histeris. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau menjadi abadi? Aku adalah protagonis dunia ini. Cepat bunuh dia, cepat, jangan mendekat. Aku perlahan mendekatinya. Orang-orang dari ras iblis itu bahkan belum mendekatiku, satu persatu meledak.
Berubah menjadi gumpalan entitas, Zhao Xuan benar-benar bodoh, bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerangku. Saat aku berjalan di depannya, dia berlutut tanpa tulang punggung, kakak senior kedua. Aku salah, mohon lepaskan aku, kita semua adalah transmigrator. Li Ying membantu suami baru benar. Anda adalah protagonis, saya pemeran antagonis yang jahat. Mulai sekarang anggap saja aku seperti anjing, kakak senior kedua, mari kita bicarakan baik-baik. Aku salah, aku langsung meninju. Membenamkan kepalanya ke tanah. Sialan, hal yang paling kubenci dalam hidup ini adalah teh hijau. Membiarkanmu memfitnahku, dasar anjing. Aku mengayunkan tinju dan meninju berulang kali. Bumi tenggelam dalam. Tengkoraknya hancur berkeping-keping olehku. Seluruh sekte menatapku dengan tatapan kosong. Kakak senior kedua yang mati-matian ingin mereka hadapi, mungkinkah seorang dewa abadi? Tapi, bagaimana mereka memperlakukanku? Saat ini, tidak peduli seberapa menyesal mereka, semuanya sudah terlambat. Ye Binghuang berbaring di tanah, terus bersujud dan memohon, sangat rendah hati. Dewa abadi, mohon selamatkan sekte, selamatkan kami. Kami tahu kami salah, kami minta maaf padamu, kami hanya linglung sesaat. Telah dibutakan oleh Zhao Xuan. Murid yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah memohon, mohon dewa abadi selamatkan kami. Memanen apa yang ditabur, tidak bisa hidup. Sialan. Dasar sekelompok anjing, manusia serigala, masih punya wajah untuk memohon padaku. Benar-benar meninggalkan mereka hidup di neraka selamanya. Aku tidak melihat mereka lagi. Langsung menghilang di tempat. Sekte itu hancur. Semua orang menjadi orang lumpuh. Ini lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Orang-orang ini biasanya tinggi di atas. Berapa banyak orang yang mereka sakiti? Sekarang kehilangan kultivasi, dan menjadi orang lumpuh. Bukankah mereka harus diintimidasi oleh orang lain? Benar-benar pembalasan yang tidak menyenangkan. Mereka ditakdirkan untuk hidup dalam penghinaan orang lain dan penyesalan diri yang tak berujung. Tapi apa hubungannya semua ini denganku?